Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Elvano dan selamat datang di kelas Komunikasi Massa. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut materi yang kita bahas di modul sebelumnya, yaitu adalah unsur-unsur komunikasi massa. Dan ada apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah komunikasi massa? Kita akan membahas materi kali ini bersama dengan siswa-siswi dari SMK Broadcast Gama Caraka. Sebelumnya, mungkin kita pernah membahas tentang apa itu unsur-unsur yang ada di komunikasi. Beberapa di antaranya adalah komunikator, pesan, komunikan. Nah, itu adalah 3 unsur yang terdapat dalam sebuah komunikasi. Komunikasi itu intinya adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Namun, di ranah komunikasi, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan komunikasi massa. Dan komunikasi massa itu definisinya adalah komunikasi yang kita lakukan melalui media massa. Media massa itu contohnya banyak sekali. Mulai dari televisi, radio, media elektroniknya, ada media cetak, dan ada media cyber juga. Mungkin kamu di rumah salah satu pengguna dari media-media yang ada di media cyber. Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan ditemani oleh siswa-siswi dari SMK Broadcast Gama Caraka. Sebelum kita bahas dan kita reminder materi yang sebelumnya, sepertinya saya harus memakai masker karena kita harus menjalankan protokol kesehatan. Di luar kita sudah cuci tangan dan kita juga tetap jaga jarak di sini. Oke, kita akan membahas unsur-unsur komunikasi massa. Dan yang pertama, kita undang salah satu siswa dari SMK Broadcast Gama Caraka. Silakan. Dulu di sini. Oke, perkenalan dulu. Nama Zahra Ulialiani. Dari kelas? Dari kelas XPSPT 1. Oke, kita akan reminder materi dari unsur-unsur komunikasi massa yang kemarin kita sudah bahas. Unsur yang pertama, Komunikator. Proses komunikator masa diawali oleh komunikator. Komunikator dalam media massa berbeda dengan komunikator di dalam komunikasi antar personal. Pengirim pesan dalam komunikasi massa bukan seorang individu, melainkan suatu institusi, gabungan dari berbagai pihak. Oke, jadi intinya kalau di komunikasi kita mengenal istilah komunikator. Komunikator itu adalah penyampai pesan. Sama seperti komunikasi massa, komunikator di dalam komunikasi massa adalah sebuah instansi yang membuat sebuah program yang ditayangkan untuk dilihat oleh audiens, seperti itu. Dan kalau tadi sedikit dibahas tentang komunikasi antar personal adalah bentuk komunikasi terkait dengan dua individu, ataupun dengan orang lain. Jadi ada satu individu dengan individu yang lain. Itu adalah pembahasan tentang komunikasi interpersonal. Jadi kalau sekarang kita akan membahas tentang komunikasi massanya. Baik, kita akan membahas tentang unsur komunikasi massa yang kedua, yaitu adalah audiens. Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan. Ya, nama saya Alif Sakut dari SPSPT 1. Yang kedua, audien. Massa menjabarkan audien sebagai sentra komunikasi massa yang secara dasar dibombardir oleh media. Media mendistribusikan informasi yang meresap pada masing-masing individu. Audien hampir tidak bisa menghindar dari media massa, sehingga beberapa individu menjadi anggota audien yang besar, menerima ribuan pesan media massa. Baik, McLuhan adalah seorang ahli komunikasi. Jadi dia menjabarkan bahwa audiens atau komunikan dalam konteks komunikasi massa ini jumlahnya sangat masif, sangat banyak. Karena kita tidak bisa memfilter siapa saja yang bisa menyaksikan konten-konten yang ada di media massa. Dan yang berikutnya adalah unsur komunikasi massa yang ketiga dan keempat, yaitu adalah gatekeeper dan juga filter. Silakan. Oke, perkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Mesawi Putrowo. Saya dari kelas 10 PSPT 1. Ingin menjelaskan materi saya yang berupa gatekeeper. Gatekeeper komunikasi ini berbeda dari gatekeeper permainan sepak bola.
karena gatekeeper di komunikasi massa berguna untuk mencegah terjadinya hal-hal atau konten yang merusak atau menyinggung seseorang. Lalu yang kedua ada filter. Filter kegunaannya tidak jauh berbeda dengan gatekeeper karena filter berguna untuk mengatur arus informasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, untuk gatekeeper sendiri itu adalah orang-orang yang menjaga konten-konten yang dihadirkan untuk audiens. Mungkin salah satunya kita sering mendengar istilah KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Dia yang mengatur regulasi yang diatur untuk menayangkan konten-konten di media massa. Dan yang selanjutnya adalah filter. Filter itu adalah panduan atau juklak ya, untuk para konten kreator untuk membuat konten-kontennya yang akan disebarkan ke media massa. Baik, kita akan membahas tentang unsur komunikasi massa yang berikutnya. Silakan. Oke, perkenalan dulu. Hai, nama aku Regina Magdalena Putri dari 10 PSPT 1. Di sini aku mau ngejelasin media massa yang selanjutnya. Ada media. Media massa terdiri dari media cetak, yaitu surat kabar dan majalah, media elektronik, yaitu siaran televisi, dan media online atau internet. Jadi unsur komunikasi massa yang berikutnya yang harus ada di dalam sebuah proses komunikasi massa pastinya harus ada media. Media itu terdiri dari media cetak, media elektronik, TV atau radio, dan juga media cyber atau media sosial atau media chatting dan bentuk-bentuk media lainnya yang berkaitan dengan internet. Baik, selanjutnya adalah unsur komunikasi massa yang keenam. Ada regulasi. Media massa adalah suatu proses yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Peran regulator hampir sama dengan gatekeepers, namun regulator bekerja di luar industri media yang menghasilkan berita. Baik, maksudnya di sini adalah karena sifat komunikasi massa yang sangat luas, maka harus ada benang merah yang mengatur terjadinya komunikasi massa, yaitu adalah regulasi yang berbentuk undang-undang ataupun segala hal yang berkaitan dengan peraturan perilaku berkomunikasi massa. Baik, kita akan membahas tentang unsur komunikasi massa yang berikutnya. Silakan. Oke, perkenalan. Kemarin dari PSPT 1, kali ini saya akan membahas tentang unsur komunikasi yang ketujuh, yaitu quotes and content. Quotes and content dapat dibedakan sebagai berikut. Quotes adalah simbol, sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Konten atau isi media merujuk pada makna dari sebuah pesan, bisa berupa informasi. Sedangkan quotes adalah simbol yang digunakan untuk membawa pesan tersebut. Baik, quotes and content atau kode tertentu yang dimunculkan oleh setiap media dan konten-konten yang diberikan melalui media massa tersebut. Jadi, konten-konten yang ada di media massa itu sangat erat kaitannya dengan pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu. Selanjutnya, yang 8 atau yang terakhir adalah feedback. Feedback pada komunikasi massa, yaitu audiens bisa saja memberikan respon dengan cara tertawa saat menonton suatu program lawak di televisi atau mengomentari suatu berita pada surat kabar. baik, karena sifatnya bisa saja satu arah atau bisa saja dua arah, komunikasi massa juga tetap harus ada feedback. Jadi, respon dari audiens ketika menonton tayangan tersebut itu merupakan feedback. Dan tugas kali ini kita akan mencoba untuk menggambarkan atau memvisualkan unsur-unsur komunikasi massa yang tadi kita sudah bahas melalui simbol atau apapun yang bisa kita buat dari kertas asturo, kertas karton atau kertas warna apapun dengan alat tulis pastinya dan juga dengan kertas ukuran A4. Jadi sekarang kita semua udah siap untuk membuat tugas kali ini? Siap. Oke, sekarang silakan dikerjakan.
sekarang mereka sudah berhasil membuat karya walaupun durasinya sangat singkat. Tapi kita coba lihat apa yang mereka bisa buat terkait dengan tema unsur-unsur komunikasi massa. Oke, dari Faren. Faren bikin apa, Faren? Ini adalah audiens. Audience. Oke, kenapa bikin 3 orang? Banyak nggak muat. Oh gitu. Saya kan waktunya juga singkat. Oke, kenapa ada garis-garis hitam itu? Ini gambar orang yang ngomong gitu. orang yang ngomong. Jadi audience. Oke. Komentari. Oke, singkatnya apa menurut kamu definisi dari audience? Penonton atau penikmat dari media massa atau Di masa. Oke, thank you Faren. Nah, selanjutnya adalah Regina. Regina bikin apa? Bikin media massa. Media massa. Kayak ada Google, ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter, ada Telegram, ada YouTube, ada Line. Oke, kenapa semuanya gambar media sosial dan aplikasi chatting? Untuk mendapatkan informasi berita terkait yang sedang terjadi. Oh gitu. Berita terkait di TikTok. Oke. Oke, jadi intinya definisi dari media massa apa? Informasi Media massa? media massa. Apa definisi dari media massa? Ada yang bisa jawab? Media massa? Oke, Faren. Media massa adalah sarana penyampaian pesan. Oke, nah itu dia definisi dari media massa, yaitu adalah sarana untuk penyampaian pesan komunikasi massa. Oke, berikutnya adalah Alif. Alif bikin apa, Alif? Saya bikin orang lagi nonton TV. Wah, TV-nya besar. Iya, besar sekali. Oke, menggambarkan apa? Dia menggambarkan komunikan. Komunikan. Ya, Jadi definisi dari komunikan adalah penyampaian pesan ya. penyampaian pesan. Oke, Faren lagi. Orang yang menerima pesan. Oke, good. Jadi komunikan adalah orang yang menerima pesan komunikasi massa. Dan berikutnya adalah Zahra. Zahra gambar apa? Gambar komunikator. Gambar komunikator? Oke, coba kamu jelasin konsep dari gambar yang kamu buat. Jadi itu gini kan komunikasi. Mhm. Nah gini ada media. Mhm. Ya gitu aja dah. Good. Oke, jadi komunikator adalah Komunikasi massa. Komunikasi media massa. komunikasi media massa. Oke, ada yang bisa menambahkan? Regina, gimana? Seseorang yang Orang yang lebih besar kan? Oke, jadi intinya komunikator itu adalah si penyampai pesan. Dalam hal Iya, ini itu maksudnya. bisa dibilang adalah konten yang ditayangkan untuk si audiens. Jadi orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk menyampaikan pesan adalah si komunikator. Dan yang terakhir adalah Maisa. Maisa gambar apa? Ini gambar lembaga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Karena kan saya tadi temanya itu mengenai gatekeeper. Gatekeeper itu kan tugasnya dia gitu. Seperti itu. Jadi intinya gatekeeper itu adalah Orang kelompok yang menyeleksi informasi atau tayangan siaran yang akan disiarkan ke seluruh orang di televisi Indonesia. oke, audiens. Iya, seperti itu. Mantap. Dan itu dia tadi materi tentang unsur-unsur komunikasi massa lanjutan. Jadi selamat mengerjakan tugasnya dan sampai bertemu di materi berikutnya. Saya Elvano dan teman-teman dari SMK Gama Caraka mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.